مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dengan saya untuk kita bersama-sama melanjutkan pembahasan kita, yakni tentang isi daripada kitab Nasaihul Ibad fi Bayani Alfadhi Munabbihatin 'alal Isti'dadil Yaumil Ma'ad, yang kita masih berada di dalam pembahasan yang merupakan masih muqaddimah daripada kitab ini. Insyaallah, walaupun kita semua sudah kurang lebih setengah hari lebih di hari ini menjalankan puasa, tidak mengurangi semangat kita untuk bersama-sama mengaji, menuntut ilmu. Semoga semakin menambah kualitas puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga betul-betul menjadi puasa yang makbul, puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa yang betul-betul dilandasi dengan iman dan wahtisaban, dengan beriman dan semata-mata mengharap cinta dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja. Semakin sore kita mulai pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu fal haditsul awwal. Fal hadithu, maka adapun hadis al-awwalu yang pertama, itu ajaza telah mengijazahkan ni kepadaku, bihi dengan hadis siapa al-allamatu, ulama yang sangat alim, asy-syaikhu Muhammadun al-Khatibu asy-Syami thummal madani al-Hambali, yakni Syekh Muhammad Khatib asy-Syami al-Madani al-Hambali, seorang ulama besar yang bermazhab Hambali yang bernama Syekh Muhammad Khatib asy-Syami. Wa wa ibnu Utsman ibnu Abbasin, wa wa ibnu Utsman bin Abbas bin Utsmana an masyayikhihi, an masyayikhi, dari beberapa masyayikhnya Khatib Asy-Syami, muttasilan halnya bersambung ila Abi Dzarrin, kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima, di dalam perkara
Yarwi yang telah yang meriwayatkan siapa rasulhi terhadap ma an rabbihi dari Tuhannya ma azza wa jalla. Kalau ada hadis yang dimana di dalam hadis itu Nabi berkata bahwa beliau mendapatkan berita, mendapatkan informasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala, maka hadis ini adalah salah satu ciri yang seperti ini adalah ciri daripada hadis qudsi. Azza halnya maha mulia siapa Allah, wa jalla dan maha agung siapa Allah. Qala telah berfirman siapa Allah taala, ya ibadi, ini isi hadis qudsinya. Ya ibadi, wahai beberapa hambaku, ini sesungguhnya aku itu haram tu telah mengharamkan siapa aku az-zulma terhadap kezaliman atau penganiayaan ala nafsi atas zatku wa ja'altu dan telah menjadikan siapa aku hu terhadap az-zulma bainakum di antara kalian muharraman terhadap perkara yang diharamkan. Fala tadzalamu maka janganlah saling bertingkah aniaya siapa kalian. Janganlah saling menganiaya siapa kalian. Ya ibadi wahai beberapa hambaku, kullukum adapun keseluruhan kalian itu dhalun orang yang tersesat. Illa man kecuali orang hadaitu yang telah memberi hidayah siapa aku hu kepada man. Fastahdu maka mintalah hidayah atau petunjuk siapa kalian ni kepadaku ahdi maka akan memberi hidayah siapa aku kum kepada kalian. Ya ibadi wahai beberapa hambaku, kullukum adapun keseluruhan kalian itu jai'un orang yang lapar, ilaman kecuali orang at'amtu yang telah memberi makan siapa aku hu kepada man. Fastataimu maka mintalah makan siapa kalian, mintalah makan siapa kalian ni kepadaku utaim maka akan memberi makan siapa aku kum kepada kalian. Ya ibadi wahai beberapa hambaku, kullukum adapun keseluruhan kalian itu arin orang yang telanjang. Itu arin orang yang telanjang ilaman kecuali orang kasautu yang memberi pakaian siapa aku hu kepada man. Fastaksu maka mintalah pakaian siapa kalian ni kepadaku aksu maka akan memberi pakaian siapa aku kum kepada kalian. Ya ibadi hai beberapa hambaku, innakum sesungguhnya kalian itu tukhti'una berbuat dosa atau salah siapa kalian bilaili di waktu malam wan nahari dan di waktu siang. Wa ana halnya adapun aku itu aghfiru mengampuni siapa aku adzunuba terhadap beberapa dosa jami'an halnya semuanya. Fastaghfiru maka mintalah ampun siapa kalian ni kepadaku aghfir maka akan mengampuni siapa aku lakum kepada kalian. Ya ibadi, hadisnya cukup panjang. Ya ibadi wahai beberapa hambaku, innakum sesungguhnya kalian itu lantabluhu tidak akan mencapai siapa kalian durri terhadap membahayakan aku. Fatadurru kemudian atau maka membahayakan siapa kalian ni kepadaku. Walan tablughu dan tidak akan mencapai siapa kalian naf'i terhadap memberi manfaat aku. Fatanfa'u maka memberi manfaat siapa kalian ni kepada aku. Ya ibadi wahai beberapa hambaku, lau anna awalakum seandai saja sesungguhnya orang terdahulu kalian, wa akhirakum dan generasi akhir kalian, wa insakum dan manusianya kalian, wa jinnakum dan jin di antara kalian,
kalian. Itu kanu ada siapa awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, itu ala atqa qalbi rajulin, tetap di atas paling bertakwanya hati seorang laki-laki, wahidin yang satu, minkum dari kalian, maka mazada maka tidak menambah apa dzalika, itulah kanu ala atqa qalbi rajulin, tidak menambah apa dzalika, itulah kanu ala atqa qalbi rajulin fi mulki, di dalam kerajaanku, syai'an terhadap sesuatu pun, ya ibadi, wahai beberapa hambaku, lau anna awalakum, jikalau sesungguhnya orang terdahulu kalian, wa akhirakum dan generasi akhir kalian, wa insakum dan manusia di antara kalian, wa jinnakum dan jin di antara kalian, itu kanu ada siapa semuanya itu, awalakum akhirakum insakum wa jinnakum, itu ala afjari qalbi rajulin, tetap di atas paling buruknya hati seorang laki-laki, wahidin yang satu, minkum dari kalian, mana koso, maka tidak mengurangi, apa dzalika, itulah akanu ala afjari qalbi rajulin min mulki, dari kerajaanku, syai'an terhadap sesuatu pun. Ya ibadi, wahai beberapa hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, maknanya sama. Itu kamu berdiri siapa awal wa akhir wa insakum wa jinnakum fi sa'idin, di dalam dataran, wahidin yang satu, fasa'alu, kemudian meminta siapa mereka semua itu, awalakum akhirakum ila akhirihi, ni kepadaku, fa'ataitu, meminta ni kepadaku, fa'ataitu, maka memberi siapa aku, kulla wahidin, terhadap setiap satu orang, mas'alatahu, terhadap permintaannya, kullu wahid, yomana koso, maka tidak mengurangi apa qamu fi sa'idin ila akhirihi, tidak mengurangi dzalika itulah qamu fi sa'idin sampai fa'ataitu kulla wahidin itu, mimma dari perkara, indi yang berada di sisiku, illa kama yang kusu, kecuali sebagaimana berkurang apa al-makhitu, jarum jahit, idza udkhila, yang jika dimasukkan apa makhit, al-bahra, kepada lautan, ya ibadi, wahai hambaku, innama hiya bahwasannya bahwasannya adapun amal itu a'malukum, beberapa amal kalian, ukhsi yang akan menghitung siapa aku kepada amal, lakum bagi kalian, thumma uwafi, kemudian menepati siapa aku, kemudian menyesuaikan atau menepati siapa aku, kum kepada kalian, iyaha kepada amal, faman maka adapun barang siapa itu wajada, menemukan siapa man, khairan terhadap kebaikan, falyahmad, maka hendaknya memuji siapa man, Allah, kepada Allah. Waman adapun barang siapa itu wajada
wajada menemukan siapa man ghaira dzalika terhadap selain itulah khair, terhadap selain itulah khair, fala yalumanna maka janganlah mencaci siapa man, fala yalumanna maka janganlah sungguh mencaci siapa man, illa nafsahu kecuali terhadap dirinya man, illa nafsahu kecuali terhadap dirinya man. Bismillahirrahmanirrahim. Musannif Al-Imam Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi sebelum memulai pembahasan dari makalah-makalah yang akan beliau sampaikan dan beliau syarahi di dalam kitab ini, beliau terlebih dahulu mengambil tabarruk, mengambil berkah daripada dua hadis Rasulullah SAW yang mulia. Hadis yang pertama adalah hadis yang barusan saja tadi kita baca, sangat panjang sekali. Tetapi hadis ini intinya adalah sangat berbobot dan amat sangat menjadi hal yang merupakan perkara-perkara yang pokok dan bernilai utama sebagai landasan dan pondasi kita di dalam memposisikan diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah yang berkaitan dengan hubungan kita kepada makhluk Allah yang lain sebagai makhluk sosial. Allah mengajarkan langsung melalui lisan baginda Rasulullah SAW dalam hadis qudsinya beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman." Wahai hambaku, sesungguhnya aku telah melarang diriku sendiri untuk berbuat zalim. Ini Allah yang berkata. Maka begitupun aku haramkan kezaliman itu untuk seluruh makhlukku. Maksudnya apa? Kalau Allah sendiri tidak pernah berlaku tidak adil, maka bagaimana mungkin kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala dengan seenaknya saja untuk berlaku tidak adil. Allah saja melarang zatnya untuk berbuat zalim, walaupun terkadang banyak di antara makhluk Allah yang mengira Allah tidak adil, yang mengira Allah sudah zalim kepada dirinya. Mungkin sebagian di antara manusia ada yang merasakan kesulitan mencari ekonomi, bekerja dari pagi sampai ke malam hari tapi dapat tidak boleh seberapa. Ada mungkin tetangganya yang hanya bekerja berangkat dari jam 9 pagi, jam 3 sore sudah pulang, tetapi rumahnya besar, mobilnya bagus, kebutuhan pokok terpenuhi, belum lagi kebutuhan-kebutuhan yang lain, kemewahan berada di genggaman tangannya. Sedangkan ada orang yang pertama tadi begawe dari pagi sampai malam, dia tidak dapat apa-apa, kadang-kadang untuk makan dia dengan keluarga masih belum tercukupi. Terkadang ketika dia tidak mengerti, tidak memahami apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akhirnya menggerutu dan mengira bahwa Allah tidak adil. Ketahuilah bahwa mukminin, mukminat, muslimin, muslimat dimanapun berada, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah sekalipun Allah Subhanahu wa taala bertindak tidak adil kepada makhluk. Seandainya kita mengira bahwa Allah tidak adil karena kesulitan yang kita dapatkan, itu bukan karena Allah yang tidak adil, tetapi karena sempitnya hati kita di dalam mampu mensyukuri dan ridho terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena target yang kita miliki sebagai makhluk ini terkadang terlalu muluk-muluk, melampaui status kita sebagai makhluk. Padahal kita ini seharusnya tidak ada lain. Allah ciptakan kita di dunia ini hidup, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka seharusnya target utama kita di dalam hidup ini tidak lain adalah untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seringkali kita menjadikan target bukan ibadah. Banyak yang masih bujang, kage umur sekian target aku nikah. Kage kalau sudah nikah umur sekian aku punya anak. Kage anak aku umur sekian ku sekolahkan. Nanti kalau sudah besar dia akan kujadikan sarjana. Kalau sudah sarjana akan begawe ini begini begitu, punya rumah, punya mobil, punya mobil, punya mobil. Target-target yang kita buat sendiri dalam hidup itu sesungguhnya
kesannya adalah sesuatu yang baik, cita-cita yang luhur kesannya, tetapi tanpa kita sadari semua target itulah yang akhirnya lebih banyak memalingkan kita dan melalaikan kita dari penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak yang karena jam kerjanya bertambah akhirnya jam zikirnya berkurang. Berapa banyak yang jam berdagangnya bertambah karena kebetulan pelanggannya rame, akhirnya jamnya ke masjid menjadi berkurang. Berapa banyak yang jamnya untuk mencari nafkah bertambah, akhirnya jamnya membaca Al-Quran menjadi berkurang. Disinilah sesungguhnya Allah sudah katakan, aku tidak pernah ada adil. Aku sudah adil, cuma kamu dewe yang zalim. Bukan kepada orang lain terkadang kita zalim, tapi kita zalim terhadap diri kita sendiri. Contoh, seharusnya ketika waktu sholat sudah masuk, yang kita fikirkan adalah berencana untuk melaksanakan sholat, melakukan kewajiban menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya ketika kita berbuat dosa, yang harus kita lakukan adalah berencana untuk bertaubat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian itu semua kita sibukkan dengan mencari uang, kita sibukkan dengan mencari hiburan, kesenangan, yang akhirnya kewajiban kita ini menjadi lalai. Maka hiburan ini menempati satu tempat, lalai kita untuk mencari dunia itu menempati suatu tempat yang seharusnya tempat itu dipakai untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, ini adalah sebuah bentuk kezaliman yang seharusnya pada saat itu kita bisa ingat kepada Allah. Oleh sebab lalai kita untuk mencari dunia, kita menjadi lalai melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seringkali seperti itu. Maka kita yang pertama harus yakin betul bahwa apa yang datang kepada diri kita ini porsinya Allah sudah adil, sudah pas. Kalau ada yang dikasih hidung mancung, ya yang terbaik untuk dia hidung mancung. Ada yang dapat jatah hidung pesek, yang terbaik untuk dia hidung pesek. Apa segala yang hidung mancung ada lebihnya, ada juga kurangnya. Hidung mancung nak tidur tengkurap saro, terganjel lantak hidung dewek. Tapi yang hidung pesek nak tidur posisi cak mano bei, insyaallah tetap nyaman. Yang hidung mancung uji wong, hidung mancung umur pendek oleh sebab boros napas, boros oksigen, rakus oksigen dihabis lantak dia dewek. Tapi yang hidung pesek hemat. Cuma itu tadi yang hidung pesek ada kekurangan apa? Saro kalau berkacamata melorot, tak katik tempat nyantol ke. Lain dengan yang hidung mancung, sekali taruh nancep lah itu dia, tak bakal melorot lagi. Nah, maksudnya apa di sini? Kita itu jangan sampai yang kita ingat dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu kekurangan yang ada dalam diri kita. Ingatlah kelebihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dikasih hidung pesek dalam urusan dunia harusnya melihat ke bawah. Berapa banyak uang yang mungkin dikasih hidung yang cacat, yang dikasih bibir yang mungkin tidak bagus. Berapa banyak, mohon maaf, yang oleh Allah dikasih bibir yang tidak bagus, dibikin cacat bibirnya dan lain sebagainya. Kita kalau urusan dunia, supaya kita semakin merasa bahwa Allah itu sudah adil, tidak pernah zalim kepada diri kita, lihatlah kepada yang lebih sulit daripada kita, sehingga akan muncul apa? Kebalikan zalim itu apa? Kasih sayang. Kebalikan sifat zalim itu apa? Kelembutan. Sehingga ketika kita melihat orang yang lebih sulit dari kita, lebih susah daripada kita, akhirnya muncul kasih sayang kita. Ya Allah, ketika sudah muncul kasih sayang, menyadari bahwa Allah sudah memberikan yang terbaik kepada kita, muncul rasa syukur dari dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa segala yang sudah diberikan Allah ini sudah yang terbaik. Belum tentu yang ganteng, besar, tinggi itu bakal lebih berhasil di hadapan Allah, apalagi di akhirat kaget, dibanding yang kecil, hitam, pendek, pesek, mambu pula. Belum tentu orang yang selalu membangga-banggakan apa yang dia miliki dunianya itu di hadapan Allah lebih mulia. Tidak. Mungkin orang yang mengais rezeki dari kotak sampah, dari sisa-sisa makanan manusia, itulah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak kata yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi kullukum balun illa man hadaitu fastashhaduni hadikum. Ya ibadi, wahai hambaku, kata Allah, sesungguhnya tadinya kalian itu tersesat. Orang yang sesat. Kita ini apa sih? Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita ini. Ya, kita lanjut. Mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan teknis. Ya ibadi, kullukum ja'yun illa man at'amtu fastat'imuni. Ya ibadi kullukum arin fastaksuni aksukum. Hadirin mustami'in, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hakikatnya kita lahir di dunia ini tidak bawa apa-apa.
kullukum ja'iun. Kita ini galau-galaunya tadinya kelaparan. Ketika kita lahir dari perut ibu kita kelaparan. Sehingga kemudian ketika seorang bayi lahir menangis dengan begitu kuatnya, ketika ditempelkan kepada ASI ibunya, dia akan menyedot dengan kuat, bukti bahwa anak itu kelaparan. Begitupun kullukum arin, tadinya kita ini telanjang, tidak bawa apa-apa. Kemudian Allah kasih pakaian melalui tangan ibu kita, melalui tangan bapak kita. Allah kasih makan melalui tangan ibu kita, tangan bapak kita. Maka Allah hanya berpesan, kalau kita ada kesulitan dalam masalah ekonomi, urusan perut, jangan merintih mengemis kepada siapapun sebelum kita mengemis merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastat'imuni ud'imkum, maka mintalah makan sama aku, kata Allah, maka niscaya aku kasih engkau makan. Mintanya cak mana Pak Ustadz? Minta sepacak kamu. Pakai bahasa Palembang dapo, ya Allah aku lapar ya Allah, minta makan ya Allah. Allah tahu. Allah tahu, ngerti kalau hambanya ini butuh, maka Allah akan jawab doa itu melalui tangan siapapun itu. Tapi itu tadi yang namanya rezeki Allah Subhanahu wa taala, tak usah kita ini milih. Sepanjang itu halal, terima. Terkadang kita ini milih, terkadang ada di antara kita ini ya Allah gengsi. Nah, kalau misalnya ada tetangga ini memang sama kita sering nian tidak setuju, sering nian hati kita ini jengkel dengan tetangga, atau tetangga yang jengkel dengan kita. Suatu hari kita ini sedang kesulitan, tidak katik yang bantu kita, sikok-sikoknya wong yang nolong, yang jingok kita, yang datang ke kita, yang mau berbaik hati kepada kita, ternyata tetangga yang paling benci dengan kita itu. Dia datang, tetapi pada saat itu juga hati kita diuji. Apakah kita gengsi nerimo wong, berhentilah, aku lebih baik tak ditolong daripada ditolong oleh dia. Sering kita gengsi model pecah itu. Nah ini wal iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang memang salah satu bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala, Allah itu datangkan nikmat, Allah itu datangkan kebaikan justru dari tangan orang-orang yang tidak kita duga, orang-orang yang tidak kita cintai, justru mungkin di antara orang-orang yang kita benci. Menunjukkan apa? Bahwa dalam hati kita ini kebencian ini buanglah jauh-jauh, tak katik gunanya. Kebencian, rasa tidak senang, kemarahan kepada orang lain, buanglah jauh-jauh, tak katik gunanya. Akhirnya menyebabkan hidup kita menjadi berat, hidup kita menjadi serba gelisah, serba galau, gundah gulana. Mengapa? Karena tidak ada yang bisa mengatur Allah Subhanahu wa taala. Akan melalui tangan siapa Allah akan memberi kita makan, akan melalui tangan siapa Allah akan memberi kita rezeki, sehingga kita bisa berpakaian yang bagus, kita bisa menutup aurat kita. Di situ juga pentingnya, kalau Allah sudah kasih kita pakaian, gunakan pakaian itu sesuai dengan cara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pakaian dipakai bukan untuk menutup aurat. Sengaja celana sudah panjang, benar-benar nutup aurat sampai mata kaki diguntingnya sampai sela-selakangan. Na'udzubillah. Ada yang celananya tetap panjang tapi dikoyak-koyaknya, dirobek-robek, alasannya tren. Akhirnya auratnya yang tadinya tertutup akhirnya menjadi terbuka. Ada yang berpakaian bukan dengan pakaian yang disenangi oleh Rasulnya. Berpakaian apa? Mengikut-mengikut cara-cara artis yang mohon maaf, di antara mereka artis itu di antara yang ditiru oleh mereka ini gaya fashion dan gaya berpakaiannya siapa? Minal fusak, orang-orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering gaya rambut yang ditiru bukan gaya orang soleh, tapi yang ditiru adalah orang-orang yang mohon maaf beriman saja kepada Allah tidak. Nah di sini kalau Allah sudah kasih nikmat, gunakan nikmat itu sesuai dengan yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum. La in syakartum la azidannakum ini sebagian ulama menerjemahkannya seperti ini. Aku kasih engkau nikmat nih. Kalau cocok cara kau gunakan nikmat itu, la azidannakum, maka niscaya aku terus tambah ini nikmat untuk kamu. Tapi wala in kafartum, kalau misalnya cara kamu gunakan nikmat enggak cocok uji aku, kata Allah, inna adzabi lasyadid, maka berarti yang model ma itu cuma nak mancing siksa, mancing murka Allah yang akan berujung siksaan yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau berpakaian, ayo perhatikan yang betina, mohon maaf yang perempuan, apakah kita berpakaian itu semata-mata untuk menjaga kehormatan, menutupi aurat kita, atau mungkin ada side
ada apa niat sampingan, ada hal yang lebih bersifat tendensius duniawi. Apa? Kepingin diperhati ke wong lanang, seneng kalau misal lewat ada lanang cuit-cuit manggil dia cewek. Seneng kalau denger banyak wong lanang ngirim salam ke dia, banyak wong lanang yang menyatakan cinta padanya. Ada perempuan yang merasa menganggap bahwa disenangi oleh banyak lanang yang bukan mahram itu sebuah kebanggaan. Oleh sebab apa? Penampilannya yang cantik yang ditampakkan, pakaian yang menarik hati, sengaja pakai wewangian yang memang bisa menarik simpatik daripada lawan jenisnya. Mohon maaf, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan sampai orang yang mengaku beriman, perempuan yang mengaku mukminah berpenampilan yang semata-mata penampilan itu untuk menarik lawan jenis. Ini adalah penampilan yang dilaknat, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lihat seringkali orang-orang di daerah-daerah yang muslimnya kuat, yang akhlaknya terjaga, di negara-negara seperti contoh di daerah Yaman misal, perempuan-perempuan tidak banyak berkeliaran di jalan. Mereka menyembunyikan diri mereka di dalam rumah, memakai pakaian yang polos tanpa perhiasan yang berarti, tidak memakai minyak wangi kecuali di depan suami mereka dan keluarga mereka. Nah, ini kita seringkali kebalikannya. Walaupun sepanjang masih muamalah yang mubah, muamalah yang diperbolehkan, boleh saja kita pakai baju yang warna-warni, boleh. Tetapi ingat, jangan berlebihan. La khaira fil israf wala israfa fil khair. Dak katik kebaikan kalau sudah berlebih-lebihan, isinya jelek kalau tula. Pakai minyak wangi ading-ading baik supaya tidak juga tidak terlalu tercium bau kelek. Nah, sekedar benjok bedak supaya bau kelek ini masem-masemnya tidak juga tercium. Sebab kalau masem lah jadi omongan juga. Tapi kalau sudah berlebihan sekujur tubuh dilumuri minyak wangi, akhirnya berjalan 100 meter minyak wanginya masih tertinggal, masih tercium aromanya. Maka inilah sebenarnya sesuatu yang perlu kita tinjau ulang. Apakah yang seperti itu yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya? Jadi kalau kita dikasih makanan ini pastikan makanan yang halal. Ngapa? Kalau makanan yang masuk ini makanan yang halal, insya Allah anggota tubuh kita ini menjadi anggota tubuh yang mudah juga diajak berbuat baik. Tapi kalau sudah ada sedikit makanan haram masuk tubuh kita, masya Allah, man akal haram asad jawarihuhu. Siapa yang pernah makan barang haram, kata Nabi, asad jawarihuhu, maka anggota badannya nakal, susah diajak berbuat baik. Naudzubillah summa naudzubillah. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian itu berbuat dosa ya malam ya siang. Malam siang malam kamu selalu berbuat dosa kepadaku, kata Allah. Tetapi tenang baik, kata Allah, bagaimanapun aku ni zat yang maha mengampuni seluruh dosa. Maka fastaghfiruni aghfir lakum, jangan berhenti kamu minta ampun kepada aku, istighfar kepadaku, pasti aku akan ampuni dosa kalian. Maksudnya apa? Seburuk apapun diri kita, sejahat apapun jiwa kita, sebanyak apapun maksiat kita, satu yang harus kita jaga dan kita lindungi. Apa? Jangan sampai dalam diri kita muncul keputusasaan terhadap rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dosa kita sebesar kapal, tapi kita harus yakin bahwa ampunan Allah sebesar lautan. Mungkin dosa kita sebesar matahari, tapi kita harus yakin bahwa ampunan Allah seluas langit dan angkasa. Maka tidak ada alasan kita untuk berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini mumpung bulan Ramadan, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qul istaghfiru wa qul tastaghfiru inna rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kata Allah, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, istighfarlah kalian, minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu kana ghaffara, karena sungguhnya Allah zat yang maha pengampun tanpa batas ampunannya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Cuma sikok dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Innallaha la yaghfiru sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa kecuali dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi. Allah tidak mengampuni apapun dosa mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu syirik? Meyakini ada kekuatan yang dapat mewujudkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita meyakini ada sesuatu itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak sampai syirik. Kalau ada orang ngomong, wong sakit kepala, ditanya kamu nih sakit kepala, minum apa, pacak sembuh, minum sebab apa? Oh, ini yang nyembuh ke aku nih bodrek. Kalau itu i'tiqad dalam hatinya bahwa yang menyembuhkan dia adalah bodrek, maka dia telah syirik, dia telah murtad, dia telah kafir, karena dia meyakini bahwa ada kekuatan lain yang bisa memberi manfaat selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia ngomong, oh aku ini sembuh sebab habis minum bodrek, alhamdulillah, perantara bodrek, dengan meyakini di hatinya bahwa bodrek itu hanya wasilah dan perantara kesembuhan yang semuanya berasal dari Allah, maka dia tidak syirik dan imannya tetap benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai putus asa sebesar apapun dosa kita. Dosa minta ampun lagi, berdosa taubat lagi, berdosa taubat lagi. Walaupun dalam sehari kita ngulangi 70 kali dosa itu, terus kuatkan lagi taubat kita, kuatkan lagi istighfar kita, seriuskan lagi penyesalan kita terhadap dosa yang sudah kita lakukan. Maka akan datang tiba waktunya, tiba saatnya, ada titik di mana Allah melihat keseriusan taubat kita. Allah lah yang akan mengangkat kita dari lembah dosa dan kenistaan, diangkat oleh Allah, dipindah kepada lembah pertaubatan dan lembah kesolehan, sehingga kita akan menyesali semua dosa itu dan enggan untuk kembali melakukan seluruh dosa itu. Intinya apa? Jangan putus asa, terus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barokahnya istighfar banyak. Man aksaral istighfar, siapapun yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan menjadikan setiap kesempitannya jadi lapang, setiap kesusahannya menjadi senang, gitu. Dan Allah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan dia rezeki dari jalan yang terduga-duga. Kata Al-Qur'an tadi apa? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Allah akan turunkan kebaikan dari langit secara deras. Yang punya kebun-kebunnya dibikin subur, yang punya ladang-ladangnya juga subur, yang mungkin daerah yang kekeringan air, orangnya di situ kok mau adalah orang yang ahli beristighfar kepada Allah, maka Allah akan turunkan hujan yang barokah. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, Allah bikin dia berlimpah anak, berlimpah harta, keturunan banyak, tapi duit juga banyak, sehingga tidak susah ngidupkan anak turun. Tidak susah ngasih makan nak nyekolahkan anak turun. Ngapo? Dikasih anak oleh Allah, tapi juga dikasih rezeki yang melimpah sehingga terpenuhi segalanya. Wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhar. Allah jadikan kehidupannya di pecah surga, punya anak nurut, punya bini nurut. Alhamdulillah ada rezeki barokah halal, rezeki banyak bersyukur, rezeki sedikit tetap bersyukur. Hatinya tidak pernah susah, nemen-nemen selalu bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting. Maka fastaghfiruni aghfir lakum, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu nafi fatanfa'uni. Ini sama seperti yang beberapa waktu lalu saya sampaikan, bahwa manusia itu tidak memiliki apapun kuasa. La yamliku nafsi naf'an wala dharran wala mautan wala hayatan wala nusyura. Kita itu tidak bisa ngasih bahaya, kita juga tidak bisa menumbuhkan manfaat, melainkan semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya niat jelek kepada orang lain, pacak terjadi niat jelek itu pun karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah tetap hukum. Oleh sebab apa Allah hukum? Allah, padahal yang mengizinkan Allah. Kejahatan terjadi atas izin Allah, keburukan terjadi atas izin Allah. Lalu kalau itu atas izin Allah, mengapa pelakunya harus dihukum? Kenapa? Karena dari awal kita diberikan hak untuk memilih. Apakah hati kita akan kita gerakkan untuk keinginan berbuat baik, atau kita gerakkan hati kita untuk keinginan berbuat buruk? Ketika hati kita gerakkan untuk keinginan berbuat baik, hati akan mengirim sinyal ke otak, otak akan memerintahkan sekujur tubuh kita untuk berbuat
Begitupun sebaliknya, ketika hati ini kotor, hati ini buruk, hati ini jelek, maka dia akan kirim sinyal keburukan kepada otak. Otak pun akan memerintah sekujur tubuh kita untuk berbuat keburukan. Oleh sebab itulah dihukum pelakunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berlaku buruk dihukum dengan siksaan dan dosa, yang berlaku kebaikan diberikan pahala dan surga. Insya Allah kita termasuk yang senantiasa hati kita diberikan hidayah oleh Allah untuk senantiasa mencintai kebaikan, membenci setiap dosa dan keburukan. Hadirin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum mazada dzalika fi mulki syai'an. Wahai hambaku, kata Allah, seandainya kalian semua itu, nak yang manusia, nak yang jin, nak yang dulu, nak yang kaget terakhir hari kiamat masih hidup, itu semuanya berada memiliki hati yang paling baik, punya perilaku yang paling baik, semuanya beramal soleh, tak kate sedikit pun yang bermaksiat kepada Allah. Seluruh makhluk beramal soleh, tidak satu pun yang bermaksiat menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka niscaya walaupun semuanya berbuat baik, beramal soleh, tidak ada yang bermaksiat, tidak sedikit pun akan menambah kebaikan dan kebesaran daripada kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nunjukkan kita tak bisa ngasih manfaat kepada Allah. Kebalikannya, seandainya seluruh makhluk di dunia mulai dari zaman pertama kali Allah menciptakan makhluk sampai kaget datang hari kiamat semua bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya juga tak pacak mengurangi kebesaran dan kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tandanya apa? Kita juga tak pacak membahayakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini bukan siapa-siapa, kita butuh Allah, jangan terbalik. Bukan Allah yang butuh kita. Ini disuruh puasa merutuk, ya cacap lah puasa pula besok ini. Seolah-olah giliran sudah puasa nah males ngaji dak, solat idak. Solat terawih juga idak, tadarus sudah idak, mau tadarus di masjid sudah idak, di rumah juga idak, ngaji idak, ngaji lah datang ke majelis sudah ada pacak, streaming pun anda galak, ngaji online juga enggan. Giliran dikasih tahu, oi kau ni cak mano nian puasa dak kate isi, puasa dak berisi, puasa cuma nahan lapar dan haus. Jawabnya enteng, mending aku masih galak puasa. Masih jadilah aku ni galak puasa. Seolah-olah yang butuh itu puasa butuh kita, bukan kita yang butuh puasa. Seolah-olah Allah yang butuh kita dengan mewajibkan syariat puasa, bukan kita yang butuh untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal yang sebenarnya yang benar apa? Kita yang butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehari baik ada puasa yang kita remehkan, atas dasar kita juga meremehkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita, siapapun yang seperti itu akan merasakan akibatnya nanti di akhirat. Masya Allah, kebencian Allah akan datang kepadanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka beberapa waktu yang lalu sudah kita sampaikan, bahkan ulama sekelas Al-Imam Ibnu Hajar yang juga menulis kitab Al-Munabbihat ini berkata dalam kitabnya Az-Zawajir, satu contoh beliau berkata bahwa di antara dosa besar adalah at-tadzajjur bidukhuli Ramadan. Tadzajjur itu merutuk, dalam bahasa Arab yang lain at-tadzammur, mengeluh dengan datangnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan nak baca lagi, nak keluyuran, apalagi corona. Bulan Ramadan, ya Allah, baru buka tidur sebentar, baru sahur lah, imsak baik, lah puasa baik. Aduh. Nah inilah sebenarnya yang harus kita pelajari, bahwa sesungguhnya Allah mewajibkan kita, memberikan kita syariat puasa, mewajibkan kita sholat 5 waktu, itu sebenarnya untuk kita, tak kata yang lain, supaya kita ini senang, supaya kita ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, seumpama Allah tidak jadikan hukum sholat 5 waktu itu wajib, kira-kira sholat tak kita ini? Seandainya puasa di bulan Ramadan ini Allah tidak jadikan hukumnya wajib, ada pengumuman dari langit, Ramadan tahun ini hukumnya sunnah, kira-kira di antara wong 10 banyak yang puasa atau banyak yang tidak? Yakin banyak di antara kita yang justru tidak berpuasa. Seandainya sholat ada pengumuman hari ini sholat dirubah hukumnya, tidak lagi wajib,
Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu jadi sunnah. Insya Allah umumnya manusia ini justru banyak yang tidak sholat. Akhirnya apa? Kebanyakan manusia akan menjadi manusia yang zalim, seperti yang di awal tadi disampaikan, orang yang sesat, kecuali orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yahdi may yasha, Allah itu kalau ngasih hidayah pun milih. Wong nak dikasih hidayah. Yahdi may yasha, siapa yang Allah kehendaki baik. Tapi kebalikannya wadulli wa yudillu may yasha, begitupun Allah akan menyesatkan siapa yang dikehendaki. Nah, Allah mewajibkan Ramadan, Allah mewajibkan salat 5 waktu, Allah mewajibkan zakat, tidak lain untuk memastikan bahwa kita ini betul-betul mampu meraih hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kalau kita tidak diwajibkan puasa, niscaya kita menjadi orang yang celaka, dak katik yang mendapat kebaikan dari Ramadan ini. Banyaklah yang tidak puasa daripada yang puasa. Lah diwajibkan be, masih banyak yang tidak puasa, apalagi tidak diwajibkan. Lah diwajibkan be, masih banyak tidak puasa, apalagi tidak diwajibkan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka di sini terakhir di dalam hadis ini dijelaskan, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma 'indi illa kama yanqusul mahid idza udkhilal bahr." Maksudnya apa? Seandainya seluruh makhluk di dunia ini minta sebanyakan, minta apapun, sampai bingung nak minta apa lagi, habis sudah permintaannya, dan semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak sedikit pun kekayaan Allah berkurang. Tidak sedikit pun. Cuma kalaupun misalnya berkurang, itu cuma pecak jarum dimasukkan ke lautan. Jarum sebiji bandingannya dengan samudra sedunia ini. Cuma cak itu baik berkurangnya. Jadi kemudian kalau sudah seperti itu, lalu bagaimana mungkin kita nak sombong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa diri kita lebih baik daripada hamba Allah yang lain, merasa diri kita sudah lebih baik daripada makhluk Allah yang lain. Padahal semuanya ini kalau Allah turutin galau-galau dibandingkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bandingan kekayaan Allah dengan seluruh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu cuma bandingannya jarum jahit dengan samudra. Jarum jahit dengan samudra. Maka seberaponya sudah tenggelam, tidak kejingoan lagi. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang paling besar adalah ketika kita ditakdirkan menjadi hamba Allah yang beriman. Nikmat yang wajib disyukuri. Tak katik nikmat yang lain yang lebih besar dari itu. Untuk apa duit banyak, harta benda banyak, tetapi tidak beriman, maka ujung-ujungnya adalah neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, berkaitan dengan amal, di ujung hadis dijelaskan, faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsa. Kita ini bisa beramal baik, tapi juga tidak jarang berbuat dosa. Kalau kita sudah habis berbuat baik, melakukan sesuatu yang memiliki kandungan unsur kebaikan, maka jangan lupa tahmid, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara amalan dari Nabi dan juga para ulama untuk tidak ditinggalkan setelah sholat, apa? Zikir, tasbih, tahmid, takbir. Tasbih, tahmid, takbir. Tiga yang takbirnya dijadikan 34 supaya genap 100. Atau sebelum tidur setelah ba'da isya malam kita disunahkan untuk apa? Yaitu tadi, itu adalah zikir yang merupakan sumber dari futuh terbukanya hati, sehingga hati ini senantiasa oleh Allah dimasukkan hidayah kebaikan. Kalau kebaikan ini masuk, keburukan keluar. Karena hati itu ibarat gelas. Kalau ada air butek, air yang keruh, supaya air ini menjadi bening bukan dengan cara dibuang, karena hati tidak bisa kita balik untuk dibuang isinya, tidak bisa.
Kalau gelas mungkin saja. Nah, tapi bagaimana caranya? Ibarat gelas yang berisi air keruh, ini caranya supaya air ini menjadi bening dengan cara apa? Dituangkan air yang bening terus-menerus. Air yang jernih terus-menerus, maka lama-kelamaan keruh ini akan keluar. Lama-kelamaan keruhnya akan keluar dan yang tersisa adalah tinggal air yang jernih dan air yang bersih. Begitupun hati yang senantiasa berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala, ini hati ini terbuka kerek oleh Allah, akan dimasukkan kebaikan, maka kotoran ini keluar. Kotoran hati keluar, kotoran hati keluar, kotoran hati keluar. Itulah kenapa di antara yang juga diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan diminta kita untuk senantiasa mendekat kepada orang itu siapa? Ahli zikir, orang yang senantiasa hatinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak zikir, walaupun dengan zikir yang sederhana. Allah, banyak-banyak zikir walaupun dengan sederhana, yang mudah paca istiqomah, lebih baik daripada zikir yang panjang tapi tidak istiqomah. Khairul amal madama wa in qalla, sebaik-baik amal itu yang langgeng, yang terus-menerus bisa kita lakukan walaupun sedikit. Istighfar 3 kali tiap habis sholat tapi seumur hidup tidak ditinggalkan, lebih baik daripada istighfar 10.000 kali cuma dalam seumur hidup cuma sekali dia melakukannya. Untuk apa? Maka lebih baik yang sedikit tapi terus menerus. Allah senang yang istiqomah. Sehingga dikatakan al istiqomah itu khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 keramat, 1000 kemuliaan. Kalau lebih baik dari 1000 kemuliaan, 1000 keramat, maka itu menunjukkan orang yang sudah bisa istiqomah ini orang yang memiliki keramat. Nah, yang memiliki keramat siapa? Wali Allah. Wali Allah. Maka wali-wali itu tidak akan bisa mencapai derajat kewalian melainkan dimulai dengan belajar istiqomah di dalam melakukan kebaikan. Maka wali itu macam-macam. Ada wali yang diangkat sebab zikirnya, ada wali yang diangkat sebab Quran, bacaan Qurannya, ada wali yang diangkat wali sebab sedekahnya, ada wali yang diangkat wali sebab kasih sayangnya, ada wali yang diangkat wali sebab sabarnya ketika menerima kesulitan. Salah satu wali yang terkenal siapa? Karena kesulitan. Salah satu contohnya ada wali yang bernama Abdurrahman Bajal Haban di Yaman. Ini apa? Diangkat wali oleh Allah Subhanahu wa taala sebab sabar ngadepi bini yang rusak mulutnya. Ancur-ancuran mulutnya bini ini kalau ngomong. Nah, ngatoi laki itulah, marah itulah, nak bentak itulah. Pokoknya tak galak ngalah dengan lakinya. Tak pacak lembut dengan lakinya dewek. Tapi Abdurrahman Bajal Haban senantiasa hatinya ini memaafkan istrinya, sehingga apa? Diangkat wali oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkenal mujarab doanya Abdurrahman Bajal Haban. Ada lagi di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sama gara-gara ngalah dengan bini, ngalahan dengan bini, dia diangkat juga sahabat ini jadi wali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tandanya apa? Ini menunjukkan bahwa banyak sekali wasilah untuk kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena kebaikan, tapi juga mungkin wasilah kita diangkat derajat oleh Allah ini karena kesulitan yang kita mampu bersabar di dalamnya dan kita mampu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya kembali. Hati maupun raga kita betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan amal kebaikan kita. Semoga Ramadan kita di tahun ini menjadi Ramadan yang betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan yang betul-betul menjadi Ramadan yang dapat menjadi wasilah menggapai cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kami selaku pembaca, apabila terdapat kekhilafan, kesalahan, memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah, kami memohon ampunannya. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwa minkum. Wallahu a'lam bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.